Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tri Cahyono. Dan hari ini kita akan membahas salah satu nilai yang harus dipahami oleh semua pegawai negeri sipil atau PNS. Kita tahu sendiri bahwa dalam pelatihan dasar PNS ada 5 nilai atau karakter yang diajarkan agar PNS menjadi PNS yang profesional. Yang pertama adalah akuntabilitas, kedua nasionalisme, ketiga etika publik, keempat adalah komitmen mutu, dan kelima adalah anti korupsi. Dan kelima nilai itu disingkat dengan aneka. Khusus hari ini kita akan membahas nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme dalam arti luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, sekaligus menghormati bangsa lain. Lembaga Administrasi Negara atau LAN juga mempunyai arti sendiri tentang nasionalisme. Lebih spesifik, LAN menjelaskan tentang nasionalisme Pancasila, yang artinya adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandasi pada nilai-nilai Pancasila. Lalu apa sih tujuan dari ASN harus belajar tentang nasionalisme? Oke, jawabannya adalah dengan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, ASN akan mampu memahami dan memiliki kesadaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas. Intinya adalah ASN harus bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ada 3 tugas dan fungsi ASN ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang pertama adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelaksana pelayan publik, dan yang ketiga ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan di antara ketiga ini ASN harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam nasionalisme tadi. Oke, kita akan membahas tentang fungsi yang pertama, yaitu tentang ASN sebagai pelaku kebijakan publik. Apa itu artinya? Artinya bahwa setiap ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK. PPK artinya pejabat pembuat kebijakan. Kemudian yang kedua adalah peran ASN sebagai pelayan publik. Ada 3 ruang lingkup pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan barang publik. Yang kedua adalah pelayanan jasa publik. Dan yang ketiga adalah pelayanan administratif. Kemudian yang ketiga adalah ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Menurut saya ini adalah salah satu tugas yang sangat berat, karena ASN dituntut untuk profesional dalam berbagai situasi. Salah satu contohnya adalah pada saat ada pesta demokrasi. ASN dituntut untuk netral dan tidak memihak pada salah satu calon. Meskipun dalam hati kita juga ikut dalam pesta demokrasi itu. Akan tetapi secara sikap dan perilaku kita tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Memang pada kenyataannya masih ada beberapa pelanggaran netralitas ASN. Hal itu terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya solidaritas karena kekerabatan ASN dengan politisi. Yang kedua adalah adanya mobilisasi oleh atasan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah adanya kepentingan di kalangan sebagian ASN untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu. Salah satu contohnya misalkan saya sebagai ASN, saya mendukung salah satu incumbent, kemudian saya diimbali dengan jabatan tertentu. Apabila saya tidak mau mendukung incumbent tertentu, maka jabatan saya akan hilang. Apabila saya mendukungnya, jabatan saya akan naik. Nah, itu adalah salah satu contoh pelanggaran netralitas ASN. Selanjutnya saya juga akan memberikan contoh bagaimana penerapan nasionalisme dalam pendidikan tinggi. Kebetulan saya seorang dosen, maka saya akan memberikan salah satu contoh penerapan nasionalisme dalam kegiatan belajar pembelajaran di pendidikan tinggi. Salah satu contohnya, misalkan kita ingin menerapkan sila pertama. Kita bisa menerapkannya dengan memberikan waktu kepada yang muslim untuk melaksanakan sholat di siang hari. Meskipun keadaannya sedang belajar mengajar, kita tidak boleh memaksakan dia untuk ikut, karena ini adalah salah satu penerapan sila pertama. Kemudian contoh kedua yang sering sekali dihiraukan oleh dosen tentang pemberian nilai. Ini adalah salah satu perwujudan dari sila kelima Pancasila tentang keadilan. Salah satu contoh adalah misalkan dosen ingin memberikan nilai kepada mahasiswa. Mahasiswa yang rajin harus mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jangan sampai gara-gara ada kedekatan emosional membuat nilai itu menjadi tidak adil. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan yang bisa diterapkan di perguruan tinggi. Saya rasa itu saja yang bisa saya bawakan tentang materi nasionalisme pada hari ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.